Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Fomelira Putri dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester saya di bidang kewirausahaan. Nah, di sini ada beberapa poin yang ditugaskan di mata kuliah ini, yaitu yang pertama adalah makna wirausahawan yang sukses bagi kita itu apa? Dan yang kedua, hal apa yang penting menjadi seorang wirausahawan yang sukses? Dan yang ketiga, usaha apa yang akan kita buka jika nanti kita menjadi seorang pengusaha yang harus ditekuni. Nah, yang selanjutnya itu tokoh wirausahawan yang kita idolakan seperti apa, dan yang poin terakhir itu adalah jika nanti kita menjadi pengusaha, apa manfaat yang akan kita berikan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih makna wirausahawan yang sukses itu. Jadi, seorang wirausahawan yang sukses itu adalah seorang wirausahawan yang telah membuat target sebelumnya dan telah mencapai target itu. Nah, jadi untuk mencapai kesuksesan tersebut tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Nah, seseorang yang berani terjun ke dunia bisnis itu harus berani mengorbankan segalanya, mulai dari pengorbanan waktu, uang, dan pikiran kita juga. Seorang wirausahawan haruslah berani mengambil risiko kegagalan nantinya, karena dunia wirausaha penuh dengan ketidakpastian. Nah, inilah yang membuat sedikit orang yang berani terjun ke dunia wirausaha. Nah, namun untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, haruslah berani mengambil risiko kegagalan tersebut, mulai dari risiko kegagalan kebangkrutan atau risiko lainnya yang tidak terduga. Namun dunia wirausaha adalah dunia yang penuh dengan kesempatan. Kenapa? Karena pengusaha yang sukses di luar sana, mereka adalah pengusaha yang berani melakukan wirausaha walaupun mereka mengalami kegagalan. Semua orang yang terkaya di dunia ini adalah seorang pengusaha yang berawal dari berwirausaha. Nah, jadi marilah kita menyisihkan sedikit uang jajan kita untuk membuka usaha yang akan kita tekuni nantinya. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa makna wirausahawan yang sukses itu, nah kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu hal penting apa yang menjadi pengusaha atau wirausahawan yang sukses itu. Nah, hal yang pertama itu adalah passion. Passion ini merupakan ciri utama seorang wirausaha, di mana mereka akan menghabiskan waktu mereka itu hanya untuk menekuni usaha yang mereka jalani tadi. Nah, jadi dengan begitu mereka akan tetap konsen terhadap usaha apa yang mereka jalani tersebut. Nah, dan yang kedua itu adalah kebulatan tekad. Nah, jadi seorang wirausaha itu tidak memandang kekurangan yang dimilikinya itu tidak akan menjadi penghalang untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, malah mereka menjadikan kekurangan mereka itu sebagai motivasi untuk mereka memulai usaha yang akan mereka tekuni tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya itu adalah percaya diri. Nah, jadi menjadi seorang wirausahawan itu kita harus percaya diri, dimana kita harus percaya diri untuk setiap kemampuan yang kita miliki itu akan mencapai target atau apa bisnis yang kita buat itu akan tercapai dengan kemampuan kita miliki. Nah, yang selanjutnya itu kita berani mengambil risiko. Nah, jadi seorang wirausahawan itu berani mengambil risiko kegagalan walaupun nantinya usahanya itu tidak berjalan dengan lancar dan mengalami kegagalan di pertengahan. Mereka berani mengambil risiko tersebut, tidak meninggalkan usahanya tersebut. Nah, selanjutnya mereka juga memiliki daya saing yang tinggi. Nah, di sini seorang wirausahawan itu memiliki semangat bersaingnya di dunia wirausaha dengan
dengan semangat yang tinggi, karena disitulah seorang wirausahawan membuktikan bahwa betul-betul dia menekuni usaha yang dia jalankan tersebut. Jadi hal penting selanjutnya adalah kualitas kepemimpinan. Seorang pemimpin harus fokus terhadap tujuannya yang akan kita capai. Karena jika tidak fokus terhadap tujuan, maka tidaklah berjalan dengan baik suatu kepemimpinan tersebut. Nah, jadi seorang pemimpin ini juga harus pandai berkomunikasi dengan baik, walaupun banyak hambatan-hambatan yang sedang mereka pikirkan atau yang menghambat jalan pikiran mereka. Nah, yang selanjutnya itu adalah perencanaan yang baik, di mana suatu bisnis itu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, yang persiapan dari nol gitu, agar tidak terjadinya berantakan suatu bisnis tersebut. Dan yang selanjutnya juga hal yang pentingnya itu adalah berpikiran terbuka. Jadi seorang wirausahawan yang sukses itu harus memiliki pikiran yang terbuka, di mana jika ada yang memberi masukan, kritikan ataupun saran, mereka bisa menerimanya dengan baik. Dan hal selanjutnya adalah belajar dari orang lain, di mana seorang wirausaha itu harus belajar dari kegagalan maupun kesuksesan dari wirausahawan sukses yang lainnya. Karena dengan memperhatikan kegagalan atau kesuksesan dari mereka, kita akan mengetahui apa-apa saja yang akan kita lewati jika kita nanti berwirausaha. Nah, dan yang selanjutnya itu adalah membangun relasi dan jaringan, di mana ini merupakan suatu hubungan jalinan kerja usaha kita dengan orang lain. Mungkin bisa kita awali dengan yang kecil-kecil, misalnya seperti mulai dari berusaha dengan jaringan dalam keluarga, kerabat ataupun sahabat, ataupun nantinya jika sudah usaha tersebut menjadi besar. Dan yang terakhir itu adalah hal yang penting juga, itu merupakan kita juga harus mengetahui hukum apa dalam bisnis yang ada. Dengan mengetahui hukum bisnis tersebut, maka kita tidak akan membuka usaha itu dengan sewenang-wenang kita. Kita memiliki aturan yang harus kita ikuti, apa saja aturan tersebut yang akan membawa usaha kita itu menjadi sukses nantinya. Nah, masuk kepada poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah usaha apa yang akan saya tekuni untuk menjadi seorang wirausaha. Nah, jadi usaha yang akan saya tekuni itu adalah usaha di bidang properti. Kenapa? Karena di usaha bidang properti ini adalah usaha yang sangat menjanjikan, di mana usaha ini mencakup menyewakan kos, apartemen, perumahan, hotel, ataupun yang lainnya yang mencakup tentang bangunan dan tanah. Nah, di sini jika membuka usaha properti tersebut, maka kita akan mendapatkan penghasilan yang tetap dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, seperti contohnya kita ambil saja seperti kayak kos-kosan. Kalau kita menyewakan seperti itu kan setiap orang pasti membutuhkan tempat tinggal. Nah, apalagi kosan ini sekarang kita banyak-banyaknya mahasiswa atau pelajar yang sedang bersekolah yang membutuhkan tempat tinggal, dan kita pun menyewakan kos-kosan tersebut. Nah, dan dari kosan tersebut kita pun bisa mendapatkan penghasilan, maupun itu nanti tiap bulan ataupun secara 6 bulan sekali ataupun per tahun. Nah, jadi menurut saya usaha properti ini
gitu, karena orang lebih banyak pastinya membutuhkan tempat tinggal. Nah, masuk ke poin selanjutnya yaitu adalah tokoh wirausahawan yang saya idolakan. Nah, jadi di sini seorang wirausahawan yang saya idolakan itu adalah namanya Andika Sutoro Putra, di mana dia ini menekuni bisnis atau wirausaha ini dari usia 18 tahun, di mana usaha yang dia tekuni ini adalah di bidang bisnis properti. Di usia dia 18 tahun, dia bisa mengelola dan mengembangkan bisnis propertinya itu ada 22 ruko di Kalimantan Barat dengan senilai harganya lebih dari 30 miliar. Dimana kenapa saya mengidolakan dia? Karena di usia dia yang sangat muda, dia sudah bisa berbisnis dengan cepatnya. Hanya dengan di umur 18 tahun dia bisa menghasilkan uang senilai lebih dari 30 miliar. Nah, itulah yang memotivasi saya menjadi memilih usaha di bidang properti. Masuk kepada poin terakhir, yaitu jika saya menjadi seorang wirausaha, manfaat apa yang akan saya berikan kepada lingkungan. Nah, jadi manfaat yang akan saya berikan itu adalah memberikan contoh kepada mereka bagaimana kita harus bekerja dengan tekun, teliti, ulet, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu memberikan pengalaman kepada mereka bagaimana harus bekerja yang disiplin, yang jujur, nah, dan juga membuka lapangan pekerjaan, dan juga membantu mereka menunjukkan jati diri mereka memiliki kemampuan apa. Nah, mungkin sekian dari ujian akhir semester ini, semoga bisa bermanfaat sebagaimana mestinya.